Orang bayi itu pas lahir nih, punya cadangan makanan 3 hari, Tang. Iya, katanya gitu. Iya. Makanya pas lapar dikit dia. Apa itu? Itu apa? Itu apa yang lu korek itu apa? Beda-beda. Apa? Setiap bayi Oke, beda-beda. bayi pertama Energi. tinggi kayak kita dulu ya, yang buat diseduh lah di gini dah. Nih misalkan anak gua mau main gadget, gua bilang nggak boleh. Tapi kata istri gua boleh. Jadi anak tuh jadi nggak, oh menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh. Oke. Berarti gua kesini aja terus, nggak satu suara gitu. Iya. Kurang tegas guanya. Harusnya kalau nggak boleh dua-duanya. Kasih nggak, jangan. Kasih nggak, jangan. Jadi anak tahu, oh gua nggak boleh nih. Gitu. Gua mempercaya ya, orang tua memang nggak ada yang sempurna. Tapi orang tua itu harus mau belajar bareng sama anak. Artinya bukan kita ngedidik anak doang, tapi kita harus ngedidik kitanya juga. Tutup keran segala macam, oke lah. Tiba-tiba, Pak, ini kemarin beli mesin di mana ya? Saya mau tukerin. Kenapa emang dituker? Ini nggak bisa nyala, Pak. Kan gua sebelum beli mesin, gua nunjuk ke tukang mesin. Ini mesin pusher bunyinya keras apa enggak? Enggak, Pak. Anyep, senyap. Coba tes. Dites kan? Oh iya segini. Oke, saya mau yang ini. Oke. Tapi kan nggak mungkin yang di display, yang diituin. Akhirnya dia bawa yang baru. Dia bawa yang baru. Yang baru ini nggak dicek. Nggak dicek nih pas abis kasir. Kan abis kasir kalau ke Mitra 10 atau ke depo bangunan suka ada, mau dicek kembali nggak, Pak? Oh jelas. Gue bilang make sure lagi. Buka mah ada dikelet tuh selotipnya. Set. Pemasangan dikasih tahu ini dos, ini garansinya segala macam. Oh, nyala ya, Pak. Bener. Tapi itu benar dari mesinnya, bukan abang-abangnya kayak. Sempet gua curiga tuh kayak, ini bener ya, Pak? Nengok sini gua bilang. Sini, saya orangnya. Nengokin nengok. Masa perlu nengok? Kayak udah dicek, Sat. Nyala dong. Oke. Udah, gua bawa ke tukang. Masa kata dia nggak nyala mau dituker, elunya nggak bisa masang. Kagak ngerti lu. Iya, jangan lu nggak bisa masang mau dituker. Mau dituker. Terus sampai sono nyala kan ketawa. Iya. Siapa yang salah? Iya. Oh. Tapi lu alur-alur kayak gitu lu tahu dari mana, Bang? Dari tukang-tukang. Oh, karena lu sering akhirnya lu belajar soal itunya. Iya, gua tuh kemarin sempet ini, Tang. Belakangan ini sempet berpikir bagaimana seseorang mencap bahwa seorang itu cerdas dan tidak cerdas dari apanya coba. Ada orang Problem cerdas. solving. Nah itu bedanya cerdas dan pintar kali ya. Kenapa, Bang? Cerdas ada C-nya. Kalau pintar ada P-nya. Bener, pintar. Iya. Cerdas. Iya, itu mah problemnya nggak ada, solvingnya nggak ada itu mah. Cuman ejaan doang. Enggak. Gimana? Apa contoh yang lu temukan bahwa Gue berpikir bagaimana apa tolak ukur kita menyebut seseorang itu cerdas. yes. Apakah dia punya banyak wawasan? Itu aja. Apakah dia bisa matematika? Apakah dia bisa ngatur keuangan atau apa? Ternyata jawabannya makin kesini makin spesifik bagi gua. Orang yang bisa ngatasin masalah dan tahu kemungkinan akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang. Antisipasi. Yes, atau mitigasi. Dari situ tuh. Jadi gua tuh kalau ngebenerin sesuatu selalu nanya dulu masalahnya apa, nyelesainnya gimana, kalau nanti kejadian gini apa yang harus gua lakuin. Gitu tuh. Itu lu kumpulin dari tukang-tukang. Gua kumpulin dari tukang-tukang. Nah, akhirnya lu bisa praktek sendiri. Sampai karena gue bisa manggil tukang yang lain. Tetap yang ngerjain mah dia. Nggak ada yang diserap dong. Yang ngerjain mah tetap dia, Tang. Gue soalnya kan baru lagi bangun rumah. Iya lo gitu. Gue perintilan begini gue masih zero. Nah kalau air mati nih, gue baru kebayang gara-gara lu air mati, gue bingung tuh nanti gue ngapain. Bener, lo. Kalau gue punya anak lo, ayo. Air mati gimana ntar? Ntar dulu, gue harus tahu dulu. Aja pakai galon. Iya bener, cuman kan harus 3. Lu Alca Sabin, dia kan 3. Oh nggak bisa satu. Ya, tukang galonnya habis lagi bang. Baru tadi pagi. Aku sore udah ini, aus juga ya keluarganya ya katanya.
Keluarga pelari ya katanya. Buset, lo dicap keluarga culture. Ya, ya nggak apa-apa. Kenapa Iya. harus pakai buset tuh? Ya, cuman kan nyata aja lu gak Iya, se-culture gue itu. nggak tahu kalau kayak gitu. Pertama, Oke. lu harus tahu dulu. Lu PDAM apa air sumur? Air sumur. Air sumur ya? Iya. Berarti air sumur itu. Sumur gue sumur bor. Sumur bor berapa kedalamannya? 70 meter. Dalam banget ya itu ya. Sampai Ya, nyentuh inti 15. bumi, inti bumi nyentuh gak? Inti bumi dikit lagi tuh, Tang. Kadang gue cuci kaki kok ada magma. Kok panas? Terlalu dalam, Pak, itu, Pak. Enggak, kan gue beli rumah saya. Kan Iya. rumah yang sebelumnya dia ngegalinya 70 meter. Berarti lu tahu spesifikasi rumah sebelumnya. Iya kan? Bagian air doang. Oke, kedalaman 70 meter. Mm-mm. Nah, di atasnya itu ada penyedot. Mesin. Yes. Oke. Nah, dia nyedotnya pakai apa? Pipa kan? Iya. Nah, dari pipa itu, dari inti air di bawah itu, Mm-mm. yang ada magmanya itu, Mm-mm. lu sedot pakai paralon, Sat. set di Ini atas. ditampungin kemana nih? Ada toren di setiap rumah. Iya, sat. Set. Oh iya, ada toren di samping. Iya, ada penguin tuh, ada yang biru, ada yang oranye. Beda-beda tuh. Mereknya penguin doang. Mereknya penguin. Tapi Oke. penguinnya ada warna biru, ada warna oranye. Oh, itu tema Viking the Jack tuh. Bisa jadi ya rivalitas ya. Rivalitas. Oh, tetangga sebelah oranye, kita harus biru. Masa gitu? Kompetitif. Oke, dia masuk toren nih, sat. Masuk toren. Ah. Torennya ada yang gede, sedang sama yang gede bang. Ada yang kecil, sedang sama yang gede. Ah. Masuk nih ke toren. Sat. Ditampung. Nanti Sebagai toren tampungan. akan mengaliri air tersebut ke keran yang Bawah. terbuka. Yes. Melalui pipa-pipa itu. Nah, pertanyaan gua kenapa dari toren harus Ya. ada pusher? Kita belum bahas pusher ini. Ya kan tadi lu ada kan? Iya, Karena gua ngerasa toren kan di atas, air pasti turun tuh ke bawah. bener. Sekenceng-kencengnya toren dibuka, kocoran airnya tetap segitu. Kalau kamar mandinya satu, nggak usah pakai pusher. Tapi kan rumah lu kamar mandi ada banyak. Ya. Keran pun ada banyak. Mm-mm. Akhirnya dia ngebuka. Kayak aliran satu, terus Pecah jadi Pecah jadi dikit, empat. dikit. jadi dikit. Oh, jadi di situ harus ada pusher. Di situ harus ada pusher. Sama kayak anggaran pemerintah nih. Sat. Dari sini gede, Ah, dialirin ke 4, jadi kecil. jadi begitu, ya kan? Kita dapatnya. Jadi begitu. Iya, kayak dana bos dulu Iya. misalkan. Oh. Itulah fungsinya pusher atau pendorong. Jadi gua kalau mati air pertama yang gue cek mesin. Mesin dulu. Karena gue bor nih ya. Ya, mesin dulu. Oke, easy. Itu. Nah, si jet pump itu ada yang harus dimasukin air dulu, ada yang nggak usah. Untuk mancing. Kenapa gua nggak relate gua main Susah lu, susah. Susah lu. Alias gua bahkan punya life hacknya. Apa? Jadi botol Sprite yang gede lu potong. Jadi corong kan. Jadi lu dari gayung cepet, nggak usah dikit-dikit lu giniin kalau bang pipanya. Kelobang pipanya, Pas bener. mancing air kan. Bener. Karena gua hampir tiap hari Dulu dulu. melakukan itu. Karena gua ember cat 2, ember Yes, cat 2. asli, air asli. 2. Gila. Lu pernah nggak mancing air sampai nangis? Gua Karena saking ininya lama. capek, iya, Iya, gua mulai yang disuruh gitu. Oh, jadi ada tipikal yang pakai air, ada yang enggak. Ada yang pakai air, ada yang enggak. Itu. Yang enggak berarti pakai apa dia? Otomatis Maksudnya dia. ngunci gitu, nggak bocor. Iya. Oh, yang gitu, Iya. yang bunyi terus ya? Iya. Ada Kayak yang di sini ya? gitu. Oh, keren. Iya, Nah, iya, itu iya. ilmu-ilmu ini harus lu turunkan ke anak lu. Nggak usah, anak gue cewek. Mau cewek mau cowok sebenarnya, just to know kan nggak apa-apa. Just to know. Yes. So you know. Ya. Iya kan? So you know. Suyono. Itu. So you know. So you Oke. know. Gue soalnya masih zero banget gue soal rumah-rumahan ini. Gue juga zero sebenarnya. Cuma kan 11 dikit gue tahu. Listrik mati. 08 PLN ada. Oh, telepon PLN. Lu harus tahu dulu matinya mati secara umum semua atau lu doang. Rumah gue doang. Ada ngisengin. Ke rumah kegedean. Enggak, lihat yang lain sempit katanya. Lu garasi muat 3. Gue numpang parkir depan rumah lu nggak boleh. Ketahuan. Oh, itu orang iri biasanya. Iya, orang iri.
Kesel takut, tapi itu mah kan ini ya, belajar nanti akan ketemu sendiri Learning kan. by doing. Learning by doing. Yes, betul. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke konten 3 bulan sekali. Udah lama ya kita ya? Iya. Kita jaraknya selalu 3 bulan sekali. Oh iya benar. Enggak. Iya. 3 bulan kok. 3 bulanan itu kontennya. Nah, makanya habis ini kita tag, kita nggak bisa nentuin shoot selanjutnya dulu. Kita Oh. tunggu lagi bulan Baru Juli. 3 bulan lagi Yes. dari sekarang. Yes. Semua itu kemarin yang video sama Pak Anies rame juga tuh. Instagram gua tuh. Diapain lu? Wah, banyak. Woi. Kalau woi doang mah nggak apa-apa kali. Orang manggil masa nggak boleh kayak, woi, masa nggak boleh, nggak apa-apa itu mah. Ini banyak yang ngecap gua anak abah hanya karena gua satu frame dengan Pak Anies. Oh, karena lu nempel sama Netflix. Iya, kemarin tuh isu Netflix Kan tuh. kita naiknya duluan kita ke Netflix. Duluan Netflix. Hanya karena gua satu frame dengan Pak Anies, gua langsung dicap sebagai anak abah. Lantas apakah kalau gua satu frame dengan Khairul Tanjung? Lu jadi anak singkong. Iya, Padahal lu juga sering sama Boah dan gak ada yang bilang anak Boah. nggak ada. Nggak ada. Lu hanya anak abah. Iya. Terlalu capek tuh terlalu Terlalu dikejar-kejar, iya. dicari-cari. Cari-cari. Padahal itu mah ngobrol-ngobrol aja. Aja nggak ada biasa. tendensi Nah, apa-apa. nanya-nanya nggak ada apa itu mah. Gitu. Setahu gua konten ini tuh sempat vakum gara-gara lu nyelesain skripsi. Betul. Sekarang skripsi lu udah selesai. Ah. Job gua yang banyak sekarang. Nggak ketemu. Nggak ketemu jadwalnya. Makanya dibilang 3 bulan sekali. Iya, gitu, iya. Pak. Lu konten santai aja ya. Konten santai. Nggak usah ditunggu ini mah. Nggak usah dikejar ini mah. Lu menjalani rutinitas seperti biasa aja. Hidup seperti biasa Iya. aja. Hidup Baru ada. tiba-tiba, ini. ada lagi nih. Ingat, Gitu. tiap konten ini muncul ganti nama. Masa beda-beda, Tang? Itu mah nggak ada konsistensinya pisan itu mah. Nggak ada yang kita 3 bulan tahanin. sekali Iya, ganti 3 bulan. nama lagi. Kacau. Bang, bagaimana Bang? Gue ini lagi susah ngasih makan anak. Gitu. MPASI baru mulai gue. Oh, Gue baru Sabin. mulai MPASI. MPASI. Sabin itu dia makannya dia nolak mulu kalau yang jadi dia makan tuh ada pagi yang emang isiannya tuh kayak dagingnya, hati dan lain. Nah, Iya. sore ini buah-buahannya. Vegetable. Buah, Kalau sayur apa? vegetable sayur. Iya. Kalau buah, fruit. Yes. Dia yang pagi nggak mau makan tapi yang sore tuh mau makan. Mungkin karena rujak kali ya, seger. Enggak dong. Dia maunya yang sore doang. Dia maunya sore doang. Oh, pagi tuh dia nggak mau dan dia tuh kalau disuapin dia bahkan udah bisa sampai nangis yang merem yang sampai meronta. Minta ampun. Iya, sampai sedih banget kata gua, berlebihan ini anak. Lebay kata gua. Masa orang dikasih makan gini kata gua. Dia belum ngerti realita ya, gede dikit kan nyari sendiri dia. Ini dikasih, masa dikasih? Dia kagak mau sih. Dia nolak, Bang. Dia nolak. Itu tipsnya bagaimana? Udah berapa lama itu? Jadi kami tuh baru MPASI baru 2 minggu. Oh, MPASI 2 minggu. Baru 2 minggu. Oke. Minggu pertama tuh dia masih agak mau lah. Agak mau. Karena kan biasa sebelum MPASI emang dia kan ngambil apa aja dimakan Iya, kan. iya. Ngambil Masa oral ya? Hah? Masa oral. masa oral tuh, wah semua diambil dimakan. Nah, pas MPASI minggu pertama itu masuk tuh dia dikasih apa makan walaupun agak-agak aneh ya. Iya, iya. Buat dia, tapi itu masih masuk. Lalu seminggu setelahnya kami jalan-jalan ke Bogor. Oh, yang lu ngechat gue itu? Yang kita nggak ketemu itu. Iya, lu ngapain itu? Ke puncak? Taman Safari? Enggak. Ngapain ke puncak? Nyobain. Ke puncak mana? Cianjur. Warpat. Sononya lagi. Sate Marangi. Sononya lagi. Apa? Cipanas. Agak-agak Banyuwangi. Itu udah bukan puncak, Bos. Udah Banyuwangi udah nyebrang gitu. Mau ke Bali itu.
Cianjur sononya lah, Cianjur. Jadi udah lewat Warpatnya. Istana Cipanas. Emang ada istana di situ? Lah, ada Istana Cipanas di situ. Apaan Istana Cipanas? Istana. Istana Bogor. Istana Bogor mah di Bogor. Istana Cipanas. Apaan Istana Cipanas? Cipanas Presiden. Tuh. Lihat. Lah emang orang kalau ke puncak lewatin ini. Lih, lu lewat mana sih, Tang? Oke, lu kesono. Gua ke sono. Sama Sabin sama Sabin. Itu kan jam tidur sama yang dimakan jadi agak berantakan Pasti. dari biasanya. Yes. Jadi dari situ pas balik lagi dia udah nggak mau dia. Oke. Bener-bener tutup mulut dia. GTM. GTM itu Iya. gerakan tutup mulut. Yes. Hati-hati gedenya jadi buruh lu. Hati-hati gedenya jadi buruh, brother. Ya. Di plester, kakinya dipasung. Demo, kami demo. Wah itu sakti, orang-orang itu sakti loh. Sakti. Sakti orang-orang. Sakti. Itu mengatasinya bagaimana Bang? Karena gue jujur ya, Iya. gue udah benci gue liat sosmed. Karena Parenting sosmed apaan asli. sih, apaan Kayak sih, apaan itu sih apaan gitu. sih. Benar. Gini nih, anak gua itu sering arking Bang, Iya. yang ngelenggung Ya. ke belakang. Iya. Gue sempat lihat ada satu postingan, nggak sempat gue share dirian. Oke. Dia postingannya ada anak bayi arking gitu. Mm-mm. Masa musiknya musik silet, lu tau nggak yang dung dung, cer, pakai tulisan merah. Anak Anda seperti ini hati-hati. Gitu. Kan gue apaan sih? Padahal kata dia itu bisa gangguan ke tulang belakang katanya. Gue menurut gue itu berlebihan. Oke. Gue cek di kolom komen, gue Yes. nyari validasi lah. Ini Oke. menurut orang gimana? Benar. Kan Sat, gue lihat di kolom komen, lebay lu tai. Ada yang komen gitu. Ke konten kreatornya. Komen kreator. Jadi gue ngerasa aman. Oh banyak temen gue di sini. Oke. Kita bahas satu-satu. Banyak tuh yang dibahas di Karena sana nih. gue gatel dengan parenting sosmed nih. Oke, nanti kita bahas. Pertama gua harus tahu dulu. Oke. Sabin itu ASI apa SUFOR? ASI. Oke, ASI. Berarti kan perpindahan. MPASI itu perpindahan dari minum susu ke makanan yang berbentuk. Oke. Iya dong. Kan sufor juga minum. Apanya? Iya kalau sufor kan minum terus ke makanan. Iya, tapi kan ASI sama SUFOR kan beda kan? Iya beda. Beda tuh. Dari tempat ngendotnya beda gitu. Terus nutrisinya juga beda. Artinya ketika dia ASI, dia kan Sabin kan selalu minum ASI terus tuh. Berapa bulan. Tiba-tiba harus transisi ke makanan yang lembut-lembut. Makanya dulu MPASI itu nggak boleh makanan yang kasar. Nggak boleh. Nggak boleh. Suka ngatain nggak boleh. Nggak boleh. Soto ayam. Itu kasar banget. Pecel lele. Nggak mau makan ya kan. Sop kambing. Jadi itu makanya sering disaring gitu ya. Iya. Apa namanya pure? Pure. Penyaringannya. Pure gitu lah Pure, pokoknya. iya. Jadi lembut banget. Lembut gitu. banget. Yes. Agar tidak jauh beda nih teksturnya ASI cairan dengan si makanan ini. Ya. Nah pasti kan terjadi transisi kayak Sabin, Bener. apa sih ini? Bener. Nah lu rekam gitu? Wah, siapa yang masak ini? Wih, Chef Juna tuh. Udah Chef Juna. Makan apa? Enggak, gue nggak rekam tapi dia ada fasenya. Dia dimasukin ke mulut, dia diem dulu. Iya, mencerna dulu. Nggak nelen. Iya. Nah, tapi next stepnya dia tuh bisa ngeluarin dari mulutnya. Ngeludah gitu. Iya, ngelepehin Ngelepehin. gitu. Heeh. Nah, kenapa coba itu? Karena tidak terjadi kesamaan rasa antara yang sebelumnya dia konsumsi dengan makanan yang baru ini. Ya masa sampai kapan dia rasanya rasa ASI? Iya, maksudnya kenapa dia diem terus tiba-tiba ngelepeh? Iya, Karena emang tidak terbiasa, maka harus Yes. dibiasakan. Nah, gue tuh ngerekam tentang waktu anak gue pertama kali gitu nyerenyet, istilah bahasanya gini dia gitu. Itu waktu makan bubur. Nah, memang harus dibiasain. Dipaksain aja terus. Dipaksain itu mah. Makanya yang lembut-lembut. Lu jangan ngasih pilihan. Lu jangan merasa Sabin sukanya ini kali ya. Enggak, itu umur segitu belum bisa menentukan makanan Belum enak bisa, apa enggak. dia belum tahu Belum. ya. Prioritasnya adalah mana yang lebih familiar. Yes. Oh my god. Harus makan dulu gitu. Pelan-pelan, Tang. Nah, itulah disitulah letak kesabaran seorang istri diuji.
Iya kasihan. Karena khawatir pasti. Benar. Ya, aku mau Gua makan. nggak tahu ya. Mm, Gue nggak tahu yang laki juga kayak gimana ya. ya. Yang lain gitu. Maksud gue nyuapin sebisanya, nggak bisa oh ya udah. Mm-mm. Berarti bisa disubstitut sama susu Yang lain, atau sama betul. snack yang sore nanti. Iya, Tapi ibu-ibu tuh punya ininya sendiri punya. mereka. Dia kalau bukan nasi belum makan. Lah bener. Lah dulu istri gue begitu. Anak gue susah makan nih, terus dia diganti ke cemilan-cemilan bayi. Iya. Memang dia nyemil banyak, Tapi tapi kan tetap belum makan, belum brother. makan. Nasi belum masuk. Belum Nasi masuk. belum masuk. Khawatir Bener, tetap. bener. Nah untung Mas Sabin mah sore mau makan, Tang. Jadi bisa lo kalkulasiin di ending. Tapi buah doang, Bang. Coba diganti dibulak balik, dibalik makanannya. Jamnya? Enggak, makanan pagi kesorein. Menu pagi. Iya. Iya, tadi gue baru bilang gitu. Heeh. Terus? Ya kan belum, kan baru tadi gue bilang. Oh belum lu lakuin? Iya. Oh. Kan gue baru tadi Iya. bilang, kayaknya besok coba aja gitu. Cepet ditukar. terbalik, ditukar. Siapa tahu dia mau makannya pagi, sore nggak mau. Berarti nggak berguna dong. Nggak. Sama aja tuh dong. Tapi emang bener, Tang. Emang masa-masa sulit tuh MPASI. Biasa paling stres ya. MPASI sama nyapih. Oh iya. Udah disapih kan? Belum lah, baru 6 bulan. Masih disapih. Sapi berapa bulan? Sapi tuh yang total nggak minum ASI kan? Iya, diputus. Iya masih bang gua. Oh, nanti lu ngerasain. Iya, karena kan MPASI ini juga belum total. Jadi harus diisi sama. Ya, diimbangi. Iya. Betul, tapi wajib lu kenalin makanan-makanan yang lain. Nagasari. Lembut. Terlalu dewasa itu makanannya. Martabak orin. Lu cobain lah. Emang itu kesalahan gue juga dulu ya, adalah gue tuh terlalu miskin menu. Itu aja mulu. Terus dampaknya apa kalau miskin? Anak gue sekarang mau makannya yang itu mulu. Telur aja. Picky eater. Nah, picky eater tuh pilih-pilih. Ini mah enggak, dia milih cuma satu. Karena memang dulu kita nggak ngebiasain ngasih makanannya yang beragam. Maunya telur mulu. Telur mulu. Gue kan sebenarnya seneng sih dari sisi ekonomi ya. Iya. Nggak usah terlalu ini, tapi kan khawatir juga. Iya, kasihan. Kasihan dia. Sampai gede ke Hana Masa mesennya telur doang. Iya, rugi gua. Ngapain? Rugi. Ngapain? Tuh Iya. adek gue percis sih bang. Iya kan? Adek gue percis, gue kagak tahu ya. Mungkin kagak kebiasa makan daging kali ya. Bisa di Hana Masa dia makan rujak sampai muntah. Dia nggak masak daging, nggak masak apa. Cuma gue bilang ini sayang dibayarin mahal. Kenapa lu nggak manfaatin? Akhirnya dia manfaatin makan rujak mulu tuh. Banyak dia makan. Rujak apa itu yang buat cocolan itu? Rujak? Rujak. Oh. Karena masa ada potongan rujaknya di depan. tahu Dibawa. Kata gue balik-balik bengkoang mulu. Kata gue. Setahu gini mah gua bawa ke Total Buah katanya. Jangan bawa ke Hana Masa, ini masalah. Lu pilih dah tuh di sono ya kan. Iya. Salah tuh. Nah, MPASI lu udah benar sejauh ini, cuman ditambah lagi. Emang nyari cocoknya susah, Tang? Berarti ini gas aja, dia belum mau makan Gas, bang. gas. Jangan terlalu mikir, ntar kalau nggak makan gimana? Gas. Karena masih ada ASI, santai. Orang bayi itu pas lahir nih, punya cadangan makanan 3 hari, Tang. Iya, katanya gitu. Iya. Makanya pas lapar dikit dia ngeluarin. Apa itu? Itu apa? Itu apa yang lu korek itu apa? Beda-beda. Apa? Setiap bayi Oke. beda-beda. Bayi pertama Energi. tinggi kayak kita dulu ya. Yang buat diseduh lah di gini dah. Bubuk. Iya, gue dulu wah panik gue bang, karena kan bayi awal tuh belum bisa nyusu kan. Yes. 3 hari tuh dia nggak minum-minum, gue udah agak-agak panik. Gua. Sampai akhirnya di hari keempatnya persis baru ternyata bisa minum dia. Bisa. Jadi emang mungkin secara Aman. desain bayi itu emang udah didesain oleh Bener. yang maha kuasa tuh sakti lah Sakti gitu. Jadi lu nggak perlu khawatir. Memang di anak pertama emang seperti itu. Lu kalau datang nih ke konselor, ke dokter-dokter anak atau ahli gizi anak, pasti ini anak pertama ya Pak gitu ya. Oh, Karena cemas, wajar. pantes. Adek gue yang nomor 8 Coba tanya bokap lu, tanya nyokap lu ada lu ke nomor 8. nggak mau makan. Ya udah. Iya, udah.
Salah lu sendiri. Jadi ketinggalan sama abang-abang lu yang lain. Di sini mah harus cepat, bos. Oh iya. Gitu. Anak 9 Iya, anak dikasih 9. porsi 8. Oh, rebutan. Karena kalau nggak semangat makan, nggak kebagian nantinya. Wah, itu boys. Save for the last tuh. Bener. Skill orang yang anaknya banyak tuh itu. Jadi dia Ini. tahu, oh pantas nyokap gue tuh santai gitu. Santai. Santai. Iya kan? Bener. Lu pasti gitu, anak pertama wajar. Jadi gue cuman bisa ngasih atau sharing hal-hal itu, MPASI yang lu lakuin udah bener. Nanti lu otak-atik aja. Sumpah gue udah sampai kebayang, anjir ini jangan-jangan sampai lama dia tetap nggak bisa makan, jadi Bisa. sampai seumur hidup dia minum susu. Enggak lah. Misalnya sampai usia berapa dia minum susu, gue takut. Enggak ya. Enggak bisa Dia itu. akan bisa makan. Akan bisa nantinya. makan nanti. Nah, tapi lu nanti pas Sabin udah bisa makan, beranjak dewasa kan, beranjak gede gitu, makanan harus beragam. Dan gue juga baru tahu. Beragamnya tuh berarti bukan sekarang. Bukan, ini sekarang beragam juga, tapi kan cuma 3 kategori, pagi, siang, sore. Iya. Yang dimana itu juga dikategorinya vegetable, fruit, sama makanan yang itu kan, daging-dagingan ya. Lemak, ya gitu-gitu. Nah, nanti pas dia gede, udah mulai 3 tahun, 2 tahun setengah, lo harus banyakin ngasih makanan tuh, biar Macam-macam banyak di pilihan. Duren di situ bisa tuh ya? Boleh duren. Biar seleranya sama. Yes. Oh, bener. Jadi penentuannya di situ tuh, Bener. DNA lu kuat apa enggak di situ. Dia makanan favorit apa di situ tuh? Di situ. Oh, di situ. Masuk. Yang gua salah tuh waktu dulu ya, kata dokter nih, gua tidak mencontohkan makan bareng. Jadi kalau makan sama anak tuh kita harus bareng, dan menunya kita tuh harus beda-beda. Oh, harus beda-beda. Iya, jadi biar anak ngeliat, misalkan gua pecel lele. Pecel lele. Iya. Atau gini, misalnya kita nasi ayam. Nasi ayam. Anak nasi sama telur aja udah. Iya. Udah itu aja. Istri itu juga harus beragam. Misalkan beda-beda. harus beda-beda. Oke. Katanya ada tendensi saling mencicipi, terus ada tendensi ada kemungkinan anak ngelihat, oh ternyata makanan orang tuh beda-beda ya gitu. Tapi kalau anak kita nasi sama garam dong. Nah, itu jangan brother. Sementara lu makan nasi ayam, waduh, bahaya itu. Jangan. Bahaya. Kok gue jadi gitu? Gue sebenarnya anak siapa sih gitu? Jadi gitu dia mikirnya. Jadi gue sih makan bareng udah dipraktekkan. Iya kan? Udah. Cuma gue mungkin belum terlalu berasa efeknya bahwa gua makan ini mencontohkan buat dia Belum. dia semangat makan, enggak. Belum, masih kecil kan. Nanti seumuran anak gua tuh baru tahu. Makanya Hmm. sekarang udah beda gua sama istri makan. Kalau istri gua makan ayam bakar, ya gua ayam goreng. Sama ayam biasanya satu tempat dagang itu. Pilihan ayam goreng sama ayam bakar. Kayak nggak terlalu effort itu mah. Nggak usah diceritain mas kalau kayak gitu. Atau gua dada dia paha. Beda ya. Oh ternyata ayam tuh ada tubuhnya ya gitu. Tapi itu doang bangga. Ya, jadi itu. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi yang gue lakukan udah benar. Udah benar. Oke. Udah benar. Nggak usah takut-takut salah. Misalnya kalau lihat di sosmed. Nggak apa-apa. Kayak tadi tuh. Oke. Ini gimana nih? Pembahasannya ini sosmed. orang-orang ini nih yang ngasih. Gue sampai nggak bisa tahu. Gue dalam sekali scroll itu bisa lihat postingan A menyarankan A, postingan B melarang A. Jadi mana yang benar, mana yang bisa gue pegang gitu. Oke. Lu pernah ngerasain beli mobil baru, tapi lu nggak tahu banyak fiturnya, tapi lu lihat tayangan YouTube banyak reviewer gak? Iya. Apa yang lu dapat dari situ? Legroomnya lega. Itu udah masuk ke terlalu spesifik itu. Maksudnya lu beli mobil. Iya, gua nggak ngeh itunya, tapi ya gua ada informasi-informasi baru yang ternyata, kalau gua ambil ini benefitnya ini, kurangnya ini, tinggal gue cocokin di keperluan gua masuk nggak, ya udah gua ambil. Nah itu sama lu terapin ke Sabin. Kan ketika ada yang bayi melengking gini, cedar ada petir, ini berbahaya. Nah itunya lu skip dulu, lu harus tahu dulu konten yang dia suguhin apa. Iya, dia bilang arcing itu bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya karena kalau itu dibiarkan terus-terusan itu bisa mengganggu struktur tulang belakang katanya. Oke, kita sepakati dulu terus-terusannya seberapa lama. Nah itu kita nggak tahu kan, dia cuma lempar itu doang. Iya kan?
Berarti kan satu informasi nih, set. Heeh. Yang lo Lalu gue lakuin. baca juga ada arcing tuh sebenarnya nggak apa-apa, itu salah satu fase. Nah, itu diadu tuh, das. Yes. Baru. Nah, terus-terusan nih gue lupa beneran ada kata terus-terusan atau enggak ya. Pokoknya kalau yang di situ kesimpulannya adalah arcing tuh bahaya. Sementara yang ini arcing tuh nggak apa-apa, itu fase Ya. tuh. Berarti kan apa? Sama nggak kayak mobil tadi? Kenapa? Ketika lo nyari opini-opini orang yang lo kumpulkan, selalu ada perbedaan di situ. Nanti lo lihat lagi nih, ini informasi A dari ini kredibel nggak ya? Informasi B dari sini kredibel nggak ya? Baru lo lihat Sabin. Artinya separah apa? Sesering apa? Kalau cuman, oh ternyata begini, benar kata yang opini B ya, berarti aman. Iya, gue Jadi- soal itunya ya gue setuju. Cuma yang lebih gue kasihan tuh dibanding guanya istri. Istri Kan istri emang udah harus capek, itu, mentalnya capek, fisiknya capek. Bener. Ngelihat berita yang panikin dikit, Yes. langsung Ke-trigger. pusing. Udah Kata install dia, YouTube Kids? Aduh, belum. Install buat Alca. Ya, ya. Ya. Masa Jadi dia, YouTube Kids dia tidak masuk informasi yang begitu-gitu, Tang. ting ning ning ning. Ding 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 ding. Yo, Alca lari. and the bus go round and round. Jadi happy dia. Gue kasihan liat Alca tuh. Betul. Masih dong lihat soal ada SMA yang ada bully, kata gue nanti dulu. Nanti dulu. MPASI dulu beresin. Iya. Sudah sampai SMA. Cuma kan pusing nggak bisa, Benar. susah ditakar. Betul. Dia Pasti di liar rumah, dia. iya, hiburannya juga ya gua nggak bisa nge-hire sirkus tiap hari gitu Benar. kan. Jadi ya udah hiburan. Ya lihat handphone. Oke. Ada aja yang kayak gitu-gitu. Atau sibukin diri. Alca suruh main padel. Nah, dia nggak mau karena kan dia pengennya standby sama Sabin terus. Di kamar nggak bisa. Lah, kan gue nggak nyaranin di lapangan padel mainnya. Oh, gua baru tahu. Padahal bisa di kamar. Lah, emang Iya. itu lumrah kali, Tang. bagi ibu-ibu yang punya newborn. Iya. Maksud gue Iya. persibuk Alcanya. Iya, nanti lah gue saranin. Dia masih happy dengan ngurusin Sabin. Benar. Dia kan sebenarnya juga biasanya ngajar kan, Iya. dosen. Cuma dia mau ngajuin cuti lagi karena udah deh gue pengen sama Sabin dulu Iya. gitu. Bagus tuh. Iya, cuma jadinya ya kasihan juga nggak banyak Benar. aktivitinya. Iya, jadi Kayak apa-apa kemarin ke dipikirin. puncak gue ajak pun biar dia Refresh gitu. refreshing. Akhirnya pas balik makin pusing. Karena Sabin berantakan jadwalnya gara-gara ke puncak itu. Itu inisiasi siapa? Tingnung itu tuh yang rambutnya lagi di cat tuh ya. Kayak di salon. Bener gitu. Maksud gue niat gue kan biar dia kasihan jadi kamar mulu, Iya. stres. Tapi kadang-kadang, ini gue kasih tahu dulu ya, sebagai Oke. orang yang people pleaser, Oke. sudah bertahun-tahun, kadang-kadang Oke. inisiatif kita tuh bisa salah. Yang kita pikir inisiatif akan menyenangkan, kadang-kadang malah sebaliknya. Oh. Lu konfirmasi dulu nggak ke Alca? Apakah dirimu butuh yang segar-segar seperti Cianjur? Ah, gue niatnya kan surprise. Iya. Jadi dia bangun-bangun tuh emang udah di warpat kayak Jadi proses pengambilan ini Sabin masukin Ada lah popok. itu. Enggak, dia enggak ngikutin rundown itu. ada lah pokoknya. Oh, adalah. Set. Enggak, iya gue lempar juga mau jalan-jalan enggak, dia juga. Oke. Oh iya, good idea tuh. Ya. Ayo deh jalan. Spesifik enggak Cianjur? Iya. Dia yahin. Iya, berarti dia oke juga. Berarti kan Kesepakatan bersama. Iya ya. Iya, benar. Enggak salah-salah banget lu. nggak salah banget. Coba gitu pas balik kasihan juga kan dia. Jadi kepikiran. Bingung gua. Jadi gua udah bilang ke dia juga dan dia pun sepakat bahwa iya ngeliat sosmed tuh kadang banyak jeleknya, tapi di hiburan lain juga dia bingung. Benar. Dia bingung. Akhirnya ya udah mau nggak mau kelihatan kayak kalau ada video kan sering apa mbak-mbak yang ADRT. iya kok ada ART. ADRT. Asisten rumah tangga ART. Iya, ART di situ. CCTV wah jahat dan lainnya. Percis. Gua nggak tahu ya laki emang terlalu Santai atau nggak peduli gitu ya. Iya. Gua ngelihatnya kayak iya itu emang kejadian, cuma itu 1 banding berapa Yeah. pertama, 2 masih bisa preventif. Yes. Tapi gua mengamini bahwa
sangat wajar dia panik. Benar. Ya orang itu perutnya Benar. dia dan lainnya, kita Iya. nggak ngerti paniknya dia kan. Iya. Cuma itu kadang gue kasihan jadinya sama dia. Atau ada satu solusi, Apa ya? blok-blokin aja konten-konten yang bikin dia kepikiran. Kayak tadi tuh yang Ah, apa, arking, iya. jedar, bahaya kalau anak ini. Bahaya. Nah, lu report, maksudnya lu singkirin dari Iya, timeline iya. lu. Instagram kan kayak rumah kita sebenarnya, Tang. Bagaimana tuh? Instagram kan KPR. bus, terlalu cicilan tuh. Instagram kan kayak rumah kita. Kita yang mempersilahkan orang masuk apa enggak, ya kan? Kalau orang nge-follow lu, dia cuma follow doang kan, ya kan? Tapi kan lu yang berhak nanti mau di-blok atau mau di-ACC. Iya, cuma kan sekarang ada explore. Nah, explore itu tergantung dari apa yang sering kita konsumsi. Mm. Coba konsumsi yang baik-baik tuh. Nanti Oke. muncul tuh pasti. Baik-baik semuanya. Iya. Lagi kan yang bahaya bukan arking. Arking dong nggak apa? Adi yang bahaya. Di arking. Itu bahaya tuh di arking tuh. Iya. Mana yang ada ini nggak? Coba ini kita coba cek ya. Iya. Ini postingan parenting Iya, di sosmed. sosmed. Kita rate. Ya, oke. Ini bagaimana? Silakan. Coba, Yan. Coba Yan klik. Gendong anak biar anak berhenti nangis. Oh, itu nangis. Ya. Tuh dia aja santai, Tang. Nah, TR-nya kan ini. Bahasa Inggris. Diamin harus bahasa Inggris. Itu dia diam tuh mencerna ya. Ini ngomong apa sih, Bapak? Ini apa ya? No one is feeding me, they're just enticing. Oke. Oh, diem. Lu gendongnya gini nggak? Gendong Sabin. Gua nggak pernah gitu lagi. Lu nggak pernah berewokan? Gak pernah mancung. Enggak gua. Oke, gini. Sepakat nggak? Ada Itu gue sepakat. cara-cara gendong agar bayi lebih rileks. Ada. Oh, tapi lu tau nggak ada yang bayi yang ada ritual ya, Mm-mm. yang digeprak Mm-mm. di kelapa Mm-mm. dan kiri. Iya, benar. Gua untungnya mertua gua itu lain dalam merawat anak Oke. dengan cara-cara kami. Yes. Gua kalau mertua gua atau orang tua gua punya cara yang beda, contohnya seperti itu, gua bingung sih Iya, ngelurusinnya benar. gimana. Karena berseberangan banget nih. Gitu. Kelapa kayak gitu. Fungsinya buat apa tapi? Lu tau gak? Nggak tahu gua. Tuh, coba lihat. Jadilah orang yang kuat Tapi tradisi ini agar justru mampu menerima setiap ujian dalam ayo. hidup. Oh, kalau ini gua tahu. Jadilah orang yang sabar Iya. agar mampu menghadapi apapun. Terus ada yang bikin konten lanjutannya. Hmm. Dia udah gede kerja di kasir. Udah. Jadi berapa, Pak? Jadi kagetan. Jadi kagetan. Masa gitu? Jangan. Ada Tapi itu tuh. sejarahnya apa sih Yan tadi Yan? Si itu tuh. Biar itu nggak- adalah doa. Doa biar Oh, bukan biar nggak kagetan ya? Ada tradisi unik saat bayi ditidurkan di atas alas, lalu kenapa dihentakkan di sampingnya? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai simbol doa agar si kecil tumbuh kuat, tegar, dan terhindar dari hal-hal buruk. Tradisi boleh berbeda-beda, tapi niat kasih sayang orang tua selalu sama. Oh, jadi nggak cukup verbal, harus ada aksi. Kan budaya orang beda-beda, Tang. beda, orang budaya beda-beda. Ada juga yang dihentakin tangan doang gitu. Nah, anak gue juga dulu hampir digituin tuh, biar nggak kagetan. Oke. Apa sih namanya? Gue lupa deh. Tapi itu bener ya emang ya? Refleks Moro kalau nggak salah. Oke. Jadi buat ngetes sensitivitas si anak ini nanti biar nggak kagetan atau biar nggak latahan gitu. Nah, cuman gue juga masih debatable sih, maksudnya. Itu bener apa enggak? Iya, karena kan nanti kelihatannya baru nanti. Iya. Wah, dikagetin. Padahal kan kaget orang kan beda-beda ya. Kaget orang beda-beda. Oh, iya. Ada temen gue yang gedenya itu
dia lemah jantung. Udah. Waduh, Kasihan. kasihan. Tiap kita happy dia Iya. tuh selalu nggak bisa ikut Menyendiri. sendiri karena dia nonton horor dia nggak bisa Iya, jump scare. bener. Itu Nonton bahaya. bola Terus nggak usah. kan orang deket Nggak gawang. bisa. Iya. Betul. Nah, itu nggak bisa tuh. Disurprisein ulang tahun nggak pernah. Ya, itu kan Padahal pernah ada satu momen di mana dia disurprisein pas ulang tahun. Terus dia masuk IGD. Pernah ada satu momen itu. Jadi kita mau surprisein dia. Jedar! Terus itu nggak bisa. ambulan. Benar. Baru abis itu jangan disurprisein Jangan lagi. ya, ini dia. Biarin aja, umur mah umur aja. Katanya. Hmm. Oke, akhirnya Kopi, muncul lah. kopi. Ngopi? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak deg-degan. bisa dia. Makanya kenapa dia nggak boleh disurprisein pas ulang tahun? Muncullah tren-tren yang itu. Apa? Yang ulang tahun. Korek, pakai ini, cepet, tek, set, tek. set, set. Nah itu buat dia buat itu. dia. Biar jantungnya juga tetap aman. Tapi tetap dirayakan. benar. Itu. Nyopet. Kok nyopet sih? Deg-degan. Dia Dia mau jantungnya lemah, nyopet. tapi nyopet. Oh, Jadi kan deg-degan terus sakit sendiri. enggak dah gua. Enggak dah. Jadi lu harus tahu, Tang. Parenting itu banyak. Gua juga dulu awal-awal muak kayak lu. Bingung. Iya, bingung gua. Tapi kesini kayaknya gua jadi kreator yang kayak lu tadi bilang yang dar saking apa arking itu bahaya gitu. Banyak baca buku gua. Coba lagi Yan lu POV hasil parenting no pas gede. Nono. Oh, no. Lu gitu nggak? Dulu gua Terus kenapa itu hanya jadi dulu? Kenapa nggak dilanjutin lagi? menurut gua dulu tuh dia nggak ngerti dengan ucapan, dia taunya cuman bunyi-bunyian doang sama gerakan simbol. Sekarang anak gua udah ngerti, jangan. Jadi nggak usah gua pakai nono lagi. Don't do that. Nah, Sama dong. Don't Sama do lebih that. panjang bahasa Inggrisnya lebih banyak itu berarti. Tapi gua nggak tahu ya. Ini bener kan nih? Gua nggak tahu juga ke depannya gue bisa mempraktekkan atau tidak. Ya. Nono kan dia kayak sedikit ngasih kebebasan ke anak dengan cara kita ngasih tahu larangannya, Ya. jadi dia berhenti dengan sendirinya. Ya. Karena dia tahu itu sesuatu yang dilarang. Nono lembut Ya. gitu kan. Ya. Betul. Gua tuh enggak lagi gua masih merasa ini anak kecilnya harus diarahin, jadi benar-benar harus banyak peraturan buat anak. Jadi bukan tipikal yang ngasih kebebasan lu akan dapat di usia let's say mengikuti jenjang usianya. Oke. Kayak 7 tahun dia ada kebebasan sendiri, 10 tahun ada sendiri, nanti udah dewasa ya udah Oke. full kebebasan punya lu. Oke, berarti menurut lu Gua yang mengasih pilihan ke anak lalu mungkin terlalu lembut kayak gini Nono. kayaknya nggak dulu. Di gua enggak deh kayaknya. Oke, berarti kita masukin contoh kasus. Misalkan ada anak kecil main di playground, tiba-tiba ngejambak orang yang nggak dikenal, anak kecil juga. Langsung UFC loh. Dari nono langsung UFC. Nah, kalau itu gua nggak tahu ya. Ini lagi-lagi dengan otak sekarang belum banyak masukan. Iya. Itu harus diomelin sih. Berarti lu skenario lu adalah Kalau yang ngejambak anak gua tarik langsung, gua omelin, gua kasih tahu bahwa itu salah, itu merugikan orang gitu. walaupun dia masih kecil. Walaupun dia masih kecil. Jadi nggak mempan dibilang nono. Nono, nggak baik, maaf ya Mas ya. Nggak menurut lu ya. Karena menurut gua, Tang, anak itu hak prerogatifnya orang tua. Jadi gua tuh nggak bisa masuk ke ranah didikan lu ke anak. Iya. Gitu. Iya, Jadi sah-sah aja. Beda-beda. Yang gua sebel justru adalah orang tua yang tindakannya anak yang bertindak seperti tadi, tapi dia nggak ada aksi, cuman Melimpahkan bacot. ke orang lain aja. Cuman bacot doang. Kayak gimana? No, kan mama udah bilang, no, tapi diam aja di tempat. Anak kan ugang-ugang garpu, Iya. masukin kaki orang. Nah, Set. sudah kriminal tuh. Itu anak apa sih, Tang, lu? Anak kecil nggak tahu Iya, batasan bercanda bahaya dan tidak. Iya, Dia tapi nggak kan di tahu. playground mana ada garpu. Kemarin gua ke kafe, Terus? kafenya itu nyatu sama playground. Kan ini jadi PR kita pas di usia sekarang ya. Iya. Kita mau nongkrong tapi ada anak kan Playground. repot dong. Yes. Jadi di kafe itu sebelahnya persis ini meja makan kita, ini playgroundnya dia di situ. Jadi anak happy sendiri, kita bisa ngobrol. Iya, benar.
Nah itu kayak gitu. Iya. Cuma ya itu kan bisa nyatu ke dalam, Iya. masuk ambil-ambil garpu. Oh, nancep-nancepin. Kok pas ngambil garpu nggak lu larang? Ya kan nggak tahu, gua nggak tahu. Nah, kalau menurut lu dari pilihan parenting gue yang barusan, Mm-mm. itu kurangnya apa, plusnya apa? Oke, lu misalkan menurut Yang lu tegas, iya. anak di bawah 5 tahun Mm. itu memang harus ditegasin. Harus iya, nggak dikasih kebebasan pilihan, disarankan. Oke, gua harus tahu contohnya dulu. Contohnya kayak misalnya dia makan, ya nggak suka hati ayam. Toleransi gua bukan di 2 kali, 3 kali dia nggak suka. Mungkin harus 10 atau 15. Baru kalau udah sampai situ ya udah berarti lu beneran nggak suka gitu. Oke. Karena gua lagi-lagi dengan pola pikir gua sekarang ya, gua merasa gua lebih tahu daripada dia. Ya. Jadi gue takut dia tuh menolak hal yang sebenarnya lu bisa kok gitu. Oke, pertanyaan lu adalah apakah parenting itu benar yang lu Yes, lakuin? yeah. Nah, permasalahannya parenting tuh nggak ada benar salah, Tang. Cocok dan tidak. Cocok dan tidak Iya. ya? Ya makanya gue tanya lebih dan kurangnya apa? Kurangnya lu, Yes. ya lu jadi Ini sedikit ya, tiger parent. Ada, ya. orang tua macan. Iya punya anak juga macan. Iya benar. Tau nggak? Jadi dia membebaskan. Tuh gue kaget. Tiger parent tuh yang Asian parent. Oh, kayak gini. Otoriter berarti masuknya. Oh tapi ini menyangkutnya ke standar akademis ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Ya pokoknya. Otoriter itu berarti instruksi hanya dari lu doang. Gua akan mendidik setidaknya sampai 32 tahun. Bus. Kayak siapa itu ya? Pokoknya gua sampai sekarang kebayangnya baru kayak gitu. Iya. Bagus. Di satu sisi lu tegas. Artinya anak tuh nggak pelin-pelan. Anak tahu oh benernya orang tua gini, berarti kalau gua ngelakuin ini konsekuensinya ini. Lemahnya mungkin toleransinya tipis aja. Toleransi apa? Lu harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginannya dulu. Misalkan kayak tadi tuh, anak lu dikasih hati ayam, nggak suka sekali. Hati sapi deh. Hati sapi deh, nggak suka sekali, kedua kali nggak suka juga. Lu masih oke. Iya, gue masih akan terus cobain. 3 kali masih oke. Masih terus cobain. Sampai dengan 15. 15. Nah berarti itu tuh kurangnya. Kenapa? Butuh waktu 15 kali. Butuh waktu 15 kali untuk lo beli hati sapi di warung yang sama. Di situ. Itu doang kayak kan anaknya kalau nggak menikmati jadi tersiksa. Ah ini lagi nih gitu. Iya, plus minus sih itu mah. Plus minus. Tapi bagus lu otoriter. Banyak juga orang tua kayak gue ya yang istri sama suaminya nggak satu suara. Oh, jadi bad cup. Yes, bad cop, good cop, bad cop. Jadi kayak beda itu mah tetap satu suara, satu sistem kan, bad cup, good cup. Iya. Tapi ini lu tuh yang lu maksud beda arah parenting. Iya beda. Nggak, Wah. anak tuh jadi nggak tahu benernya yang mana gitu. Maksudnya? Nih misalkan anak gua mau main gadget, gue bilang nggak boleh. Tapi kata istri gua boleh. Jadi anak tuh jadi nggak, oh menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh. Oke. Berarti gua kesini aja terus, nggak satu suara gitu. Iya. Kurang tegas guanya. Harusnya kalau nggak boleh dua-duanya. Kasih nggak, jangan. Jadi anak tahu, oh gua nggak boleh nih gitu. Iya, harus ada tegas itunya ya. Iya. Nih boleh kamu main deh. Nah. Ternyata aku tidak boleh. Kenapa ayah melakukan itu? Gue mikir. Karena gue sampai sekarang masih kebayangnya gitu. Gue mungkin di satu otak gue juga belum kebuka banyak luas kayak lu udah berapa tahun mendidik. Dua, gue juga masih terlalu dekat dari masa belum punya anak. Jadi masih toleransinya masih membekas di masa-masa dulu ngelihat anak-anak bandel di jalan itu lah. Ya kan yang lu bilang itu kan. Ngeguling-guling. Jadi kagak mau minggir padahal jalan setapak, ntar keinjek gue yang bawa ke rumah sakit. Iya, atau di mall. Iya di mall. Kayak gitu-gitu. Tantrum. Gua nggak apa-apa. Nanti menurut gue ya, nanti pola pikir lo akan bertumbuh seiring Sabin bertumbuh juga. Iya. Jadi menurut gue nggak apa-apa. Dulu kan juga gue begitu.
Gua Oh, menganggap lu maunya tegas dulu. gua kan gua parenting banget gua orang ini nggak boleh baca buku gua. Cara mendidik anak agar tidak emosi. Sampai segitunya gua. Pas gua baca udah berhenti gua baca buku. Oh, baca buku. Iya. Enggak, karena menghilangkan sisi manusiawinya menurut gua. Terlalu jadi robot. Parenting mah gua percaya ya, orang tua memang nggak ada yang sempurna. Tapi orang tua itu harus mau belajar bareng sama anak. Artinya bukan kita ngedidik anak doang, tapi kita harus ngedidik kitanya juga. Dalam itu kita. Dalam. Makanya lu ntar nentuin tuh Sabin bagaimana. Bener. Parenting tuh, Tang. Makanya gue, ya itu tadi ya. Maksudnya gue, karena anak gue baru satu, gue ngobrol, gue lebih suka sama yang, iya anaknya masih satu. Iya. Gue kadang kalau cerita ke bokap nyokap, selalu santai aja itu. Santai aja. Baru satu. Iya, selalu kayak gitu. Enggak, dulu Farhan juga gitu kok, gitu. Jangan bandingin. Itu enggak mau makan, enggak apa-apa. Farhan juga dulu gitu kok. Iya. Lihat sekarang gemuk gitu ya. Dulu nggak mau makan terus kayak Sabin nolak-nolak, GTM. Lihat sekarang, apa aja dihabek, apa aja disikat gitu. Sampai ditahan-tahan dulu. Gitu. Nggak apa-apa, Tang, aman aja. Tapi mungkin bisa oke jadi materi kali ya kalau gue kulik parenting bokap-nyokap ya. Wis, keren. 9 sih, 9. 9, Tang. 9 tuh keren. Menarik sih, menarik. Nah, Ren nih. Ada ponakan atau anak teman kita mau pinjam mainan anak kita, tapi anak kita nggak mau ngasih. Apakah tetap dipaksa biar anak kita mau minjemin? Dulu, Tergantung usianya. Kalau usianya udah 28, menurut gue bijak. itu bukan anak. Itu bukan anak. Jatuhnya, itu udah nganggur 28 mah masih main-mainan anak kecil. Nggak bisa. Anak-anak yang kita obrolin tadi loh ini. Balita. Oke lah, hitung 4 tahun ya. Ya, itu 4 tahun. Nggak mau ngasih. Wah susah, ini susah sih. Karena satu sisi emang mereka kan belum ngerti konsep kepemilikan. Yes. Bahwa minjemin tuh itu baik dan lainnya. Ya paling gua sih akan mengajarkan konsep itu ke anak gua bahwa minjem ini baik nih. Tapi pinjemin lah. Tapi kalau dia nggak mau, tergantung temennya siapa ya. Kalau temennya nggak terlalu akrab ya udah kayak nggak mau minjemin. Kok bisa tuh temenan nggak terlalu akrab, kok bisa temenan sih? Kayak tiba-tiba ada bocah nimbrung aja. Jangan dikasih, kamu kan nggak terlalu akrab, kok bisa lu terima tuh bocah? Namanya konsepnya kan anak-anak main bareng kan sepergaulan, sehari-hari ketemu. Nggak bisa tuh dari antah berantah tiba-tiba, itu loh ada anak dari antah berantah. Ya kan nggak tahu, ya gue nggak tahu. Gitu. Siapa tahu emang nggak terlalu akrab. Ya udah kita kerucutin. Temen akrab nih. Teman yang satu pergaulan. Kayak misalkan Sabin nanti masuk PAUD atau Sabin di kompleknya. Kan intensi ketemunya sering kan. Lu juga tahu siapa bapaknya kan. Lu juga tahu siapa orang tuanya kan. Yes. Dalam artian lu jangkau nih anak-anak ini. Tiba-tiba ada temennya Sabin Minjem minjem mainan, tapi Sabin gak mau ngasih. Ya kalau di usia 4 tahun gue kayaknya akan nge-push si dia. Bukan nge-push dalam artian Mendorong. neken bener-bener ya. Kayak gue akan lebih banyak menyarankan untuk nggak apa-apa dipinjemin aja, kita ada solusi lain, dan ngasih tahu manfaat meminjamkan. Bagaimana jawaban dari orang tua yang anak baru 6 bulan. Di awal tadi lu bilang anak gak ngerti kepemilikan. Sekarang lu kasih konsep peminjaman. Gua bimbang, Bang. Iya benar. Maksud juga jangan minjemin anak ini dulu, makan pagi dulu. Benar. Makan pagi dulu. Gua belum beres makan pagi. Baru dibawa ke puncak udah bingung ya. Iya. Udah ngurusin ada temen, ada sosial, panjang kata gua. Jangan ngarepin logis jawabannya. Untung mau gue jawab. Lu gimana? Nah, gua dulu berpihak ke yang ngasihin mulu. Kasih Kasih aja, Lu harus kasih. ngalah gitu. Iya, tapi karena gua sadar gua
dibesarkan oleh keluarga yang seperti itu dan akhirnya gue jadi people pleaser dan people pleaser membuat gue jadi rugi, akhirnya pelan-pelan mulai gue kasih tahu hak dan Ini konsep punya lo. kepemilikan. Ini punya kamu. Kamu Kalau temen minjemin itu mau nggak? minjem, nggak apa-apa. Tapi kamu selesai main baru kasih. Selama kamu masih menikmati permainannya, jangan dulu nikmati hak kamu. Nanti baru gua kasih tahu. Tapi konsekuensinya, kalau anak gua kan Arumi ya. Kalau Arumi nggak mau ngasih pinjem, berarti kamu nggak boleh minjem barang dia juga. Oh iya. Tapi kan konsepnya udah 4 tahun, anak gua udah ngerti. Nah dulu mah gua kasih aja, biar nggak nangis. Nah itu tuh. Itu juga kasihan gua kadang-kadang ya. Kenapa Anak gua mau mainan. anak lu yang harus ngalah? Iya, Gitu anak kan. tetangga yang ngalah mulu, udah kasih tuh, kasihan Arumnya nangis gitu. Jadi gue ngerasa kayak dia ngasih karena kasihan, bukan karena ini sadar karena harus sharing gitu. Iya, belum ngerti konsep. Belum anak-anak ngerti. usia kayak gitu. Iya, ini mah masalah inilah. Kadang-kadang kalau anaknya ribut nih, yang ribut orang tuanya. Padahal anak nih ribut, besok main lagi. Lupa, anak kecil lupa. Iya, kalau orang tuanya kan ribut, set sini-sinisan, langsung Ada yang playground bareng-bareng ya, ada video, mungkin lihat juga. Dia nih mungkin playgroundnya agak-agak usia dewasa gitu, anak kecilnya lari, pas berhenti depan perosotan kan ada yang merosot, ngalangin, ketendang dong. cedak jatuh. Emaknya datang langsung marah-marah, "Ini ngapain main perosotan di sini?" Lah emang di sini. Itu kan ditanam, perosotan kan ditanam. Terus Ya, tapi kan orang kalau udah marah mah apa aja kan alasan keluar. Ya hati-hati dong main perosotan, coba. Apa yang harus dihati-hati? Dari permainan yang emang meluncur. meluncur Oh, kenceng. masa lu rem kan bahaya Iya, di bahaya. lu jadinya. Iya. Kata gua emang ibu-ibu ada aja. Iya, sama yang anak muda itu tuh gak itu, anak muda yang Scam. berdua Scam. anaknya jatuh. Kok anaknya jatuh? Enggak sih, nggak apa-apa. Karena ada rekamannya jelas Iya. kan. Itu ibu-ibu parah. Langsung judgement, udah gede main beginian. Emang nggak boleh. Masa Ini buat anak-anak gitu. Masa nggak boleh. orang jelas jatuh sendiri kan Iya. anaknya. Ini kata gue jangan terlalu. Itu sih. Tapi gue nggak tahu bang. Itu perasaan itu tumbuh di orang tua kali ya. Iya. Maksudnya bias bahwa menjaga anak sampai segitunya. Betul, betul. Melindungi seperti apa induk ayam melindungi anak anjing. Yes. Dia kan semua dijagain Benar. begini. Nggak peduli siapa yang salah. Betul. Nah itu mah kelalaian, menurut gua kelalaian orang tuanya. Kan pas anaknya jatuh dia baru datang. Artinya kan ditinggal. Iya kan? Itu pelakunya juga, lu kemana pas tadi anak lu jatuh? Nah, gue pikir manusiawi kayak ninggalnya ke situ misalnya. Iya Dia benar. duduk-duduk kan biasanya kalau ngikutin banget buset jadi bayangan capek bang. Iya, kan ada yang susnya tuh. Susnya kan ngikutin. Kemanapun anak itu. Semua orang bisa pakai sus. Ya. Tapi kan semua orang bisa ngikutin. Ya jadi Pas ini. menurut gua mah ini mah ya kita juga kadang-kadang ya seringkali jahat tau sama baby boomers tang. Kita gara-gara punya Menarik anak nih, bagaimana? Ini. Gara-gara kita punya banyak informasi. Iya. Kita gampang banget nikatnya. Iya, Orang nggak ini, padahal. iya. Mentang-mentang kita punya newborn dengan ilmu parenting yang modern seperti yang sekarang kita Bener, konsumsi. bener. Lalu kita gampang aja menghakimi baby boomers Saat dulu. iya, yang saat dulu ngerawat kita. Kok bisa dulu anak dikasih air tajin? Nah, lu lihat sekarang. Anak kita umur baru 11 udah dikasih Air Jordan. Jadi ada bukan itu, poinnya bukan itu, tahu. Kan ngeluarin dulu. Poinnya Gak usah ngebantah. lu cuma ngikutin ya, iya. Iya. Poin gua adalah kadang-kadang ketika kita punya anak baru lahir, apalagi anak pertama, seringkali kan ada intervensi dari mertua-mertua atau orang-orang tua yang udah tua gitu maksud gua, walaupun bukan lingkar keluarga. Benar. Yang ngasih masukan atau saran. Kalau sifatnya aja yang tua nggak dihitung. Nggak dihitung. Perawakannya muda nih, Muda. tapi sifatnya tua. Iya, Nggak belaga dihitung. gitu enggak ya? Nggak dihitung tuh mah. Nah itu kan kadang-kadang sering ngasih advice, masukan. Kita ngerasa enggak, lu salah, ini yang benar. Padahal ya yang kita lupa adalah mereka itu ngebesarin kita dari
0, sampai umur 0 sampai udah ada hasilnya. udah ada hasilnya Udah dengan jadi, ada pola yang hasilnya. sama. Iya. Dari dulu yang dia lakuin. Jangan terlalu disikat. Jangan terlalu ya, Bro. disikat, brother. Orang percaya sama yang di handphone, nggak percaya sama yang biasa kita lihat langsung. Jangan percaya. Benar. Karena dia ngecap orang tua kolot, dia mah pemikirannya kolot. Kolot. Kolot juga lu bisa hidup sampai sekarang. Tapi kalau misalnya salah satu dari orang tua kolot itu nyaranin minyak tanah bisa jadi obat, diminum sesendok. Kolot. Itu enggak dulu kan sesuai apa yang kita denger lah. Tapi ada yang nyaranin Ada. kayak gitu. Cuma ya kalau udah di luar batasan kayak gitu bisa Betul. ya. Betul. Cuma kalau yang seperti misalnya cara gendong atau apa, menurut gue juga jangan terlalu di iniin lah. Iya kayak arking. Kalau ketika orang tua zaman dulu, itu mah biasa, itu nggak akan terlalu. Jangan langsung sakit hati. Jangan Gitu. kamu nggak follow dokter ini? Iya. Enggak, ya beda lah. Mereka merawat dengan pengetahuan yang mereka punya, dan ya bener kata lu tadi, buktinya udah ada, udah Iya, gede kita mah kayak jelas, sekarang gitu. nyata. Iya. Kita mah belum tentu. Belum tentu kita Iya. bener. Kadang-kadang kita seperti itu, Binsky. Berasa. Tidak semua parenting modern layak untuk kita ikuti. Itu nggak semua yang modern itu bagus. Yes. Nggak semua yang didapatkan dari ilmu yang lalu itu jelek. Yes, Gitu. betul. Harus fair. Kita mah harus objektif. Betul, Kalau setuju, sesuatu, gue setuju. kalau masukan-masukan dari orang-orang tua zaman dulu mengkonsumsi anak itu pakai minyak kayu putih atau jerigen minyak tanah yang membahayakan kita, wajib kita pertimbangkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya teknis, apalagi yang nggak terlalu mayor gitu ya, cara gendongnya salah, jangan ya udahlah, terlalu gitu. Bener. Kecuali emang udah kelihatan hasilnya lu misalnya. Yes. Ya. Gendongnya salah, gedenya kayak dia tuh, langsung nunjuk banget, Bu. Saya salah gendong di awal katanya. Jangan dikasih tahu apa katanya. Kalau kayak gitu valid. Kalau kita masih tumbuh baik-baik saja, ya udah jangan terlalu gendongnya salah lu kayak gini, jangan. Anak-anak juga adaptasi, ya kan? Pasti ada baik, ada buruk, ada salah, ada benar. Cara nyusuin, Iya. ngasih makan Iya. katanya yang baik tuh yang no distraction. Yes. Nggak boleh ada orang Gangguan. ngomong sama sekali. Kata gue juga itu kan harus dipertimbangkan konteksnya. Betul. Bener. Soalnya disuapin kebakaran. Terlalu riuh itu, terlalu rame anjir. Ada air nih aneh. Air padam jangan begitu, woi. Sebenarnya nggak gue boleh tindakan tuh. Iya, tergantung konteks. Iya. Nyusuin paling sering salah tuh. Orang tua zaman dulu. Kok nyusunya malah bapaknya? Gantian. Kok nyusunya malah gitu, malah bapaknya yang disusuin. Anaknya dong. Itu terlalu salah. Jangan terlalu. Gua ya itu orang anak baru satu aja memang kan kredibilitasnya masih kurang lah karena masih baru, apalagi dulu pas anak baru sebulan baru ilmu kan baru cetek. Jadi gua sama Alce tuh suka menyerap ilmu untuk dipraktekkan, baru dari situ dilihat cocok apa enggak. Ya. Alca itu bilang katanya kalau udah jam tidur jangan diajak ngobrol. Sama sekali. Karena takutnya dia jadi ya udah jadi ngobrol malah jadi nggak ngantuk. Lah ganti pampers Sabin jam 11. Set disimpen. Gue mau ngajak ngomong sama Alca, diem jangan ngomong. Gerak aja. Iya gerak aja, cuma itu dibarengin sama lampunya harus gelap. Nah kan kagak bisa lihat apa-apa. Terus? Sabin kalau nggak didistraksi dia tuh berbalik-balik. Motah. Iya motah namanya, motah. Jadi gue bingung, gue gerak-gerak juga kagak kelihatan kan gelap. Terus? Gue ngomong juga diomelin. Terus? Akhirnya dia sendiri. Lu ngomong. Lu yang mulai, lu yang mengakhiri. Lu ngomong. Masa gua nggak boleh? Iya. Gitu. Karena kita masih bingung. Benar. Jadi itu banyak yang langsung diterapkan secara textbook,
Tanpa Tapi- tahu konteksnya. Iya, konteksnya tuh harus lengkap kan gitu. Nggak apa-apa, bagus, Tang. Semakin sering lu melakukan kesalahan, semakin banyak belajar. Kan jadi kita bisa, oh ini bisa diterapkan Iya, sekian persen. betul. Ini oh bener. Nih, terakhir dah. Menurut lu setuju nggak? Orang tua yang punya banyak anak layak didengar omongannya dibanding orang yang cuma punya anak satu, bahkan nggak punya anak. Soal parenting. Iya, soal berarti kayak, ya Berat. anak lu baru satu, tapi anak gua udah 8 dong. Apakah anak yang 8 udah pasti layak didengar dan benar? No, Apa? Berarti enggak? no. Menurut lu, Menurut gue no. siapapun layak didengar? Maksudnya no-nya no apa? Menurut gue nggak jadi, Patokan. tapi susah juga, dia udah terbukti ya. 8 Iya. anaknya gede lah gitu ya. Ya, Tapi kalau dari 8, 6 masuk penjara, ya kan tidak mengurangi jumlahnya. iya Tetap ada tapi di tempat yang berbeda. ya, tapi berarti kan parentingnya menghasilkan ada 6 orang masuk penjara Iya, gitu. oh lumayan bikin lu Iya. mempertimbangkan nggak? Oh iya, berarti yang akan gue nilai adalah bagaimana si 8-nya ini. Apakah sukses semua? Iya, sukses semua, tumbuhnya baik gitu. Oke. Kalau emang iya, oke, gue dengerin. Berarti Karena lu ada harus lihat. bukti. Gue Heeh. harus lihat dulu. Kalau dari 8 ada yang satu yang nggak bener, nganggur. Masih menang 7. Masih menang 7. Oke. Tapi yang anaknya 2 atau 1, ini sukses banget. Kuliah di Aussie. Nah, lu denger. Tapi dia orang sini bukan? Orang sini. Oke. Ya, emang iya, nggak apa-apa lah didengerin, Bang. Gue masih nggak apa-apa dengerin. Lu nggak apa-apa dengerin. Tapi kalau harus pilih 2 itu 8 dan 1. Dengan 1 ini kuliah di Australia, Mm-mm. 8 ini 4 Hidupnya di Gundar, Iya. 2 di UI. Ya. Agak janggal. 4 di Gundar, 2 UI. Kok bisa dalam satu keluarga? Lah, emang kenapa? Iya, itu kan secara kesulitan masuknya beda. Berarti apa yang terjadi ini Oh, dalam oke. keluarga. Berarti lu lebih denger Gua akan mana? milih yang Australia. Oh, yang Australia. Benar. Kenapa? Karena menarik aja. Dia basicnya keluarga di sini bisa tembus sampai sana. Ah, Kebetulan gue punya Keinginan? keinginan yang sama kayaknya. Oke. Kalau bisa anak gue sekolah di luar untuk menemui banyak realita baru, gue lebih cocok. Akhirnya Oke. gue setuju sama yang itu. Gue yang 8 sih. Karena Lu nggak mau mempertanyakan 4 di Gunadarma, kok bisa UI? Kalau nggak bisa pertanyaan, 4 di Gunung Dharma kenapa? bisa 2 Duanya UI. Berarti Nah, kan ada perubahan pola Nah, parenting. gue tuh ngeliatnya kenapa 2 di UI bisa ada 4 Gundar. Iya. Jadi gue ngeliat degradasi. Oh, lu ngeliatnya anak pertama dan kedua di UI dulu. Baru sisanya ke Gundar. Yes. Oh, kenapa itu bisa terjadi? Yes. Lu nggak bilang posisinya tadi. Ya, soalnya posisinya 1 2 UI, Mm-mm. 3 4 5 6 Gundar. Oke. Gue tetap akan denger dua-duanya. Oke. Yang Aussie gimana, yang 8 gimana. Heeh. Gitu. Gue akan tetap denger dua-duanya. Berarti ya udah sama aja berarti sama gua. Pertanyaannya adalah, apakah dibanding 2 ini, orang yang baru menikah dan belum punya anak, layak kita dengar omongannya? Gue sih memilih tidak. Ngeblok sama sekali lu. Kalau soal parenting ya, Mm. selama sumber lainnya masih ada yang memang udah punya anak, gue sih ke sana. Karena gue takut kebanjiran informasi, pusing gue. Misalkan ada sepasang Suami suami istri. istri, suaminya dong nih main ke lu. Set, Bintang, si Sabin umur berapa? Umur sekian? 6 bulan om. 6 bulan. Mm-mm. Udah bisa apa sekarang? Lagi tengkurap aja sih. Oh, tangga saya mau umur segitu udah bisa jalan, bisa ngomong gitu. Ada Bayi salah kan? ajaib berarti itu om. Hei, bayi ajaib selalu. Nggak, kalau yang kayak gitu mah rokes itu bang. Ya, kalau itu rokes. Kalau langsung membandingkan itu rokes tuh kayaknya. Iya, iya. Soalnya rame kemarin. Kenapa? Kalau ibaratnya di logical fallacy itu bukan nyerang argumennya tapi nyerang personality-nya. Ad hominem. Yes, ad hominem. Lu ngomongin tentang parenting kayak lu punya anak aja. Padahal yang diucapkan persis dengan Dr. Aisyah ucapkan. Benar. Lalu apakah kita harus mendengar? Ya gue dengerin sih tapi dia kurang valid gitu. Iya. Nah itu perdebatan tuh.
Nah menurut gua nanti seiring berjalannya Sabin tumbuh, Mm. lu akan tahu Tang mana yang harus lu dengerin, Iya. mana yang harus nggak perlu lu dengerin. Iya, Gua sih iya. denger istri mulu sekarang. Tergantung istri dapatnya dari mana, dari TikTok. Dari mana. Berarti lu nggak milih. Lu Gua memilih memilih. patuh. Gue memilih untuk mendengarkan istri saja. Mm. Orang lain nggak perlu. Karena kalau ngedengerin istri itu win-win solution. Ya Anak ya insya Allah baik, istri juga happy. betul, Oh, this. betul. Karena gue ke dokternya bareng. Iya. Gue tuh orang yang punya ingatan gampang lupa. Tang. Gue juga itu. Lu siapa ya? Us. Salah gue. Kan tadi ngobrol. Tadi kita ngobrol. Gampang lupa. Gue gampang lupa. Terutama yang terkait informasi-informasi detail. Kan kalau misalkan di parenting kan banyak istilah. Tapi sorry. Hmm. Orang gampang lupa emang repot sih. Itu Iya makanya. nenek gua. Iya. Udah gampang lupa pikun dia. Tiap sore, ini udah tiap sore nih. Hmm. Dia keluar ke tetangga cerita-cerita. Sedih gua punya anak. Gue didik sampai gede 4 orang kayak gitu. Kagak ada yang ngasih gua makan. Hmm. Bibi gua keluar, buset dah. Lu piring belum dicuci. Lu piring masih basah bekas makan. Kok cerita-cerita gitu. Jadi tetangga udah pada nges semuanya, dia ngeluh nggak dikasih makan. Kok bisa? Demensia berarti apa sih? Iya, demensia demensia ya? pikun itu sama Sama. nggak sih gitu. Hmm. Kan kalau udah sering lupa emang karena kasihan. Iya makanya. Nyokap gua ngejenguk. Ngelus ngobrol aja udah panjang. Tapi ngomong namanya kamu siapa ya? Gitu. Udah biasa. Udah Sekali biasa. masih kaget. Sekali masih kaget juga ke sana-sana Heeh. ya udah biasa. Akhirnya semua keluarganya kalau nggak salah pakai name tag di sini. Di Evi di sini, Sudarsono gitu. Sorry bang, lanjut bang. Iya tadi karena gua orangnya gampang lupa. Gampang lupa. Dan gua kalau konsultasi masalah anak ke dokter itu selalu bawa istri. Akhirnya omongan istri yang gue denger karena gue tuh gampang skip. Nah istri gue tuh daya ingatnya kuat banget. Apalagi istilah-istilah yang parenting kayak overstimulate gitu-gitu. Overstimulate, benar. Ya kan? DBF, DBF kayak gitu-gitu. FYI. For your information tuh udah beda itu. FYP, Sama aja tuh. PPH. Iya kan, PPN. Waktu itu gue di mobil, gue telepon Alca kan. Terus juga nanya, Sabin lagi ngapain? Lagi DBF nih, gue loudspeaker. Tahu Di situ gua. ada. Kalau nggak suka. DBF apa DBF? Direct breastfeeding. Breastfeeding. Jadi langsung netek sebenarnya mah. Mete itu Mm-mm, kan. gitu. Dia nggak suka dia. Dia nggak suka dia. Jadi gue percaya sama istri kalau masalah daya Dia ingat, tumbuh kembang anak. Gitu. serahkan ke dia. Serahkan ke dia. ngerti. Gua hanya berusaha untuk mendidik dan hadir. Gitu. Itu biar ya udah biar selaras juga kali ya. Mm-mm. Apa yang diiniin. Ya. Gue sih sebagai menyikapinya ya, gue sebagai tim penenang. Mm-mm. Karena takutnya itu tadi istri kan udah capek segala Yes. mental fisiknya. Bener. Jadi kadang kalau lihat sesuatu dia panik dikit, disitulah kita hadir. Disitulah kita hadir. Kita tuh prinsipnya harus sama kayak paracetamol. Bagaimana? Di saat lagi tinggi panas, begitu minum paracetamol rendah. Rendah. Itu kita itu. Itulah kita. Kita itu. Kok narsis? Hah? Kok kayak narsis? Enggak, soalnya ada kategori obat yang lebih bagus loh dari paracetamol. Cuman gua lebih milih ini. Pilihnya paracetamol. Paracetamol. Benar, obat Gitu. warung gitu. Obat ya. warung. Obat warung.